Dan untuk moderator kita nanti adalah Ibu Ayu Oktariani yang sangat aktif pada isu HIV dan kesehatan seksual, baik terkait dengan pencegahan, pelayanan, dan juga pengobatan. Dan sebelumnya beliau menempuh pendidikan Diploma Desain Grafis di AMIK Wahana Mandiri, Tangerang Selatan. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita Ibu Ayu Oktariani. Cek, baik. Terima kasih Mas Jagat. Saya udah hari kedua tapi baru tanya nama Mas Jagat. Wah, ada foto aku. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sudah pada makan siang? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan meskipun ada paralel tidak mengurangi excitement kita. Jadi karena mungkin jumlah orangnya lebih sedikit, boleh mohon izin Bapak Ibu yang di belakang maju ke depan aja yuk, biar padat. Atau nggak mau? Nggak mau pindah ya? Oke, kalau begitu saya mau mengecek terlebih dahulu pemateri kita apakah sudah hadir semua di sini. Yang pertama saya sudah melihat ada Dr. Dina, selamat siang Dr. Dina sudah hadir. Dr. Imami Nurrahmawati sudah hadir, baik Dr. Imami sudah hadir. Lalu Pak Adiatama sudah di ruangan, Pak Adiatama belum hadir, baik. Ada Prof. Ari, oh Prof. Ari online, baik sudah standby kah Prof. Ari? Boleh bantu dicek? Karena ini rame ya teman-teman ya. Bapak Ibu sekalian, Dr. Sutopo sudah hadir, Dr. Sutopo. Oh baik, sudah hadir tapi sedang keluar. Dan yang terakhir ada Dr. Agus Susanto. Oh baik, oke jadi sudah ada semua karena Dr. Dina dan Dr. Imami juga sudah hadir. Saya izin memulai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke ruangan Karisma dalam pertemuan nasional jaringan peneliti HIV, dan saya berterima kasih kepada panitia karena telah melibatkan saya mewakili komunitas untuk meliding sesi ini. Konon katanya kenapa saya dipilih karena IP itu IMT City banget gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa membantu berjalannya diskusi. Dan tema kita pada siang hari ini adalah langkah besar menuju eliminasi penularan HIV, sifilis, dan hepatitis dari ibu ke anak. Boleh tepuk tangan buat Pernas JP HIV. Dan untuk sesi yang pertama, saya ingin mengundang Dr. Dina Muktiari, spesialis anak yang merupakan, oke sudah ada. Beliau merupakan meraih gelar spesialis dari Fakultas Kedokteran UI pada 2007. Saat ini pengurus UKK Alergi Imunologi di IDAI, kemudian merupakan juga Satgas HIV IDAI, Ketua Komisi Akreditasi Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia, dan juga panel ahli pencegahan dan pengendalian HIV, AIDS, dan penyakit infeksi menular seksual di Kementerian Kesehatan. Kepada Dr. Dina Muktiarti, spesialis anak, sudah hadir di sebelah saya, aduh maaf ya, yang akan menyampaikan peran klinis dalam pemantauan, pencegahan, dan pengobatan penularan virus dari ibu ke anak. Silahkan dok, waktunya 10 menit ya dok. Nanti kalau udah 10 menit saya stop ya dok. Baik, terima kasih. Ada clicker kah? Ada atau pakai slide? Pointer? Oke, nanti dibantu sama panitia. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan setelah makan siang biasanya oksigennya pindah ke perut. Jadi mudah-mudahan tidak mengantuk ya. Jadi jadi tugas saya hari ini adalah memaparkan tentang peran klinisi dalam pemantauan, pencegahan, dan pengobatan penularan virus dari ibu dan anak. Nuansa yang sedikit berbeda dari hari kemarin dan tadi pagi ya Bu Ayu. Jadi hari ini kita bicara soal anak. Slide. Jadi kalau mau dibicarakan itu banyak sekali perannya sebenarnya, karena kalau kita lihat sebenarnya jumlah anak dengan HIV Indonesia itu ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah anak dengan HIV yang mendapatkan transmisi secara vertikal dari ibunya sebenarnya masih bertambah. Ya, kita belum mencapai eliminasi dan ini masih terus bertambah setiap
pekan paling tidak saya dapat 1-2 kasus yang di RSCM. Mungkin lebih banyak lagi di tempat lainnya. Lalu ditambah dengan anak yang dengan HIV transmisi vertikal yang sudah beranjak remaja. Nah, kalau di Thailand dan Malaysia, kelompok kedua inilah yang sudah banyak, sementara kelompok yang pertama sudah amat sangat minimal. Dan kemudian ditambah lagi dengan anak dengan HIV horizontal yang mulai meningkat, sudah ada di poli anak kami, dan ini menggabungkan semuanya adalah anak dengan HIV di Indonesia. Paling tidak untuk anak-anak di bawah 18 tahun, kita harus ingat bahwa kriteria anak adalah 0 sampai 18 tahun. Slide. Jadi kalau kita lihat bagaimana capaian eliminasi transmisi vertikal berdasarkan UNES, perkiraan UNES, kalau kita lihat posisi Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan teman-teman di Asia Tenggara. Kalau kita bandingkan dengan Thailand dan Malaysia, final vertical transmission rate-nya untuk Thailand itu hanya 1,96%, sementara kalau untuk Malaysia 1,82%. Sementara kita masih hampir 30%, ya. Jadi menurut saya ini suatu hal yang patut kita perhatikan bersama, untuk menjadi perhatian kita bersama, bagaimana kita bisa menurunkan transmisi vertikal ini dari ibu ke anak serendah-rendah mungkin, dan kalau bisa mendekati teman-teman di Asia Tenggara. Slide. Di manakah miss opportunity kita? Ini salah satu contoh dari SIHA laporan Januari sampai Maret 2023, mudah-mudahan di akhir tahun kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita lihat bumil yang dites itu sekitar 14% dari perkiraan kehamilan per tahun. Kehamilan kelahiran per tahun itu sekitar 5 juta per tahun kurang lebih, ya, untuk Indonesia. Jadi kalau 3 bulan dibagi 4 harusnya sekitar 25% ya yang dites, tapi ternyata masih 14%. Lalu bumil yang positif rate-nya 0,3%, yaitu 2000 sekian bumil untuk HIV, dan kemudian tapi yang baru mendapat pengobatan hanya 17%-nya. Jadi bayangkan kemana teman-teman bumil lainnya yang hampir 2000 itu tidak mendapatkan pengobatan. Kita bayangkan bagaimana efeknya atau dampaknya terhadap si bayi. Untuk sifilis sendiri rate-nya lebih bagus untuk bumil yang mendapatkan pengobatan, hampir 50%, ya. Jadi HIV ini masih menjadi PR sekali. Mungkin kenapa bumil yang dapat pengobatan, mungkin kalau bumil sifilis dia mungkin koreksi kalau saya salah Dokter Hani, hanya dapat 1 kali gitu, ya, BPK selesai. Tapi kalau ARV dia harus minum setiap hari, dia buka status dan seterusnya, itu mungkin buat bumilnya juga menjadi bingung, dia bisa pindah layanan dan seterusnya. Slide. Nah, bagaimana dengan anaknya sendiri? Kalau dari HIV yang untuk sisi HIV, maka bayi yang lahir hidup 134, yang mendapatkan profilaksis 103 sudah lumayan, tapi ternyata masih ada 26 loh yang masuk ke ARV. Artinya rate penularannya sekitar 26 per 103, more or less 25% juga, ya, masih cukup tinggi. Artinya miss opportunity atau kesempatan pertama kita untuk mencegah transmisi HIV dari ibu ke anak gagal. Artinya kenapa? Nanti saya perlihatkan di slide selanjutnya. Lalu untuk yang bayi sifilis sebenarnya lebih sedikit lagi tuh yang diobati. Ya, jadi masih PR besar bersama untuk mengeliminasi HIV, sifilis, dan mungkin hepatitis B, tidak ada datanya di sini, sebagai bagian triple eliminasi program pemerintah di Indonesia. Slide. Nah, apa sih peran dokter, ya, atau klinisi? Tentunya di berbagai prong, ya, prong 1, 2, 3, 4, saya tidak perlu menyajikan satu-satu karena saya yakin teman-teman di sini sudah sangat ahli. Slide. Tentunya ini nggak bisa kerja dokter anak, saya mewakili dokter anak, tetapi kerjanya bareng tuh, ada dokter umum, dokter anak, dokter SPOG, SPPD, SPKJ, ya, ada SPPD, SPKK, dan banyak perawat, bahkan bidan, karena lebih dari 50% kehamilan di Indonesia itu di ANC-nya nggak di dokter atau dokter obgyn, tapi justru di bidan dan bidan praktek swasta. Kemudian tentunya ada farmasi. Slide. Dan tentunya perlu komitmen pemerintah, karena ini harus dipush, dipaksa supaya bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik. Slide. Dengan target, slide, kurang dari 50 kasus anak terinfeksi HIV per 100.000 kelahiran hidup. Slide.
Nah, kalau kita lihat di prong 1 apa yang dikerjakan dokter, ini ada merupakan pencegahan primer, kita mulai dari konseling kesehatan reproduksi, edukasi tentang triple eliminasi, dan layanan tes harus bisa diakses. Dan prong 2 edukasi screening triple eliminasi pada ibu hamil, perencanaan dan pemantauan kehamilan, pemberian ARV dengan target viral load tidak terdeteksi. Di prong 3 untuk pencegahan ibu hamil ke anaknya, tentunya edukasi, pemberian ARV ibu, pemilihan cara kelahiran yang aman, pemilihan nutrisi untuk bayi, pemberian ARV profilaksis untuk bayi, penentuan status bayi, dan pemberian imunisasi yang lengkap. Harapannya dengan semua tahapan yang dikerjakan di prong 3, transmisi vertikal turun dari 30-45% menjadi kurang dari 2%. Mengapa saya perlukan mewarnai merah screening triple eliminasi pada ibu hamil? Karena tadi satu, kita lihat datanya di awal bahwa sedikit sekali ibu hamil masih 14% yang terdeteksi, lalu dari situ pun hanya sedikit juga yang mendapatkan ARV. Slide. Karena ini ada slide yang penting. Kita lihat bahwa ibu hamil yang mendapatkan ARV selama kurang dari 4 pekan mempunyai peningkatan transmisi HIV sebanyak 5,2 kali lebih besar kepada anaknya dibandingkan ibu yang mulai ARV minimal 13 pekan sebelum kehamilan. Tapi kan sekarang ada dolutegravir ya, cepet nih nurunin viral load, benar Bapak Ibu. Tetapi harus diingat, kalau screeningnya dikerjakan di akhir trimester ketiga, maka kita tidak tahu apakah trimester anak ini sudah tertular pada trimester 1 dan 2. Sehingga mengapa sangat penting bahwa screening itu dikerjakan di awal, salah satunya adalah di trimester pertama, supaya kita bisa mengejar jumlah viral load tidak terdeteksi pada ibu, sehingga angka transmisinya sangat kecil ke bayinya. Slide. Nah, masalahnya kalau sudah masuk prong 4, artinya anaknya sudah terinfeksi, apa kerja dokter? Banyak Bapak Ibu. Banyak. Pertama ngurus aspek klinis tentunya ya, tapi di antara aspek klinis anaknya infeksi dan seterusnya ada kepatuhan minum obat, harus dicek. Bagaimana psikososial, anaknya depresi, anaknya dibully, anaknya disuruh keluar sekolah dan seterusnya. Bagaimana kita mengungkapkan status HIV ini ke anaknya ya. Bagaimana tentang kesehatan reproduksi si anak, bagaimana kita melakukan screening perilaku beresiko, dan bagaimana menyiapkan anak-anak ini pindah ke layanan dewasa. Slide. Tentunya kembali lagi saya tidak bisa sendiri ya, dokter SPA cuma sedikit tuh, ada dokter umum, ada psikiatri, ada SPPD, banyak. Termasuk dokter Agus di sini ya, sebagai dari patologi klinik ya, ternyata tidak hanya klinisi saja, tapi semua cabang dokter juga terlibat. Ada dokter gigi, banyak anak yang giginya nggak baik, ada perawat, ada farmasi, psikolog, banyak masalah-masalah psikiatri pada pasien-pasien ini, dietitian dan fisioterapi. Ada anak-anak dengan masalah-masalah yang memerlukan fisioterapi jangka panjang. Slide. Apa sih kalau dokter klinik tuh ngapain? Dokter anak ngapain sih kalau melihat pasien dengan anak dengan HIV? Tentunya terapi ARV, gagal terapi kah, ada efek samping kah, beban jumlah obatnya banyak kah gitu ya, formulasinya berubah-berubah, lalu infeksinya termasuk pencegahan infeksi lain dengan imunisasi, ada penyakit paru kronik, ada penyakit jantung, stunting, pubertas lambat, masalah neurokognitif, penyakit ginjal, masalah tulang, penyakit metabolik, banyak Bapak Ibu. Jadi tidak hanya dewasa yang kemarin dokter Yandri sampaikan bahwa dewasa mengalami masalah non-infeksi pada dewasa dengan HIV, tetapi anak-anak ini sudah punya masalah ini banyak dari masa anak yang akan dibawa terusnya sampai dewasa. Slide. Jadi perannya apalagi tentunya bisa edukasi dokter umum spesialis dari Satgas HIV, dari mulai daring, luring, mulai dari online simpo, workshop ya, besok sudah mulai ada rangkaian workshop dari Satgas HIV. Slide. Kemudian ada edukasi komunitas, ini adalah salah satu komunitas yang di bawah yang baru ya, dengan teman-teman dari komunitas, dari YPI dan Spiritia. Yang di atas itu dikerjakan oleh Departemen Ilmu Kesehatan Anak dan Psikiatri ya, mengelaborasi ya, karena kita membuat grup dengan komunitas remaja yang sudah tahu statusnya dan komunitas orang tua atau pengasuh dengan anak HIV. Dan ternyata dinamikanya sangat luar biasa pada acara ini, baru kita tahu anak-anak ini bagaimana permainan terhadap HIV, anak-anak ini bagaimana melihat masa depannya dan seterusnya. Slide.
Kemudian advokasi ke sekolah untuk anak-anak yang bermasalah di sekolah karena dibully tentang masalah sakitnya, penguatan pelaksanaan PPIA HIV dan formulasi obat. Kalau kita lihat ini adalah formulasi obat untuk anak, yang lain ikut dewasa. Ini pun suka berubah-berubah Bapak Ibu warnanya. Ya, kalau anak-anak, kalau dewasa mau warna putih, warna merah nggak apa-apa. Kalau anak-anak, aku nggak mau yang warna biru, aku mau yang putih lebih enak. Yang biru aku nggak suka, aku nggak mau minum obat. Selesai deh adherence-nya, selesai deh kepatuhan minum obatnya. Lalu dia berantem setiap pagi, malam hanya untuk minum obat dengan ibunya. Itu juga kalau dengan ibunya. Kalau dengan neneknya bagaimana? Nenek sudah pusing, sudah sepuh, suruh berantem ngurusin minum obat anak. Jadi bayangkan stabilitas atau sustainable atau ketersediaan obat yang baik ini juga menjadi salah satu aspek yang penting pada tata laksana HIV anak. Slide. Lalu kita juga membantu dibuat pedoman, dan sebenarnya Dr. Gafri juga sudah mulai masuk dalam pedoman di bawah 3 tahun ya. Jadi sudah ada masuk Dr. Gafri yang dosis kecil karena nevirapin sudah tidak ada. Baik, slide. Jadi kalau disimpulkan, klinisi punya berbagai banyak peran dalam memantau pencegahan, pengobatan, penularan HIV di ibu dengan anak. Kerjasama multidisiplin diperlukan untuk penanganan anak dengan HIV. Kalau kita lihat ini yang di kiri banyak tenaga kesehatan, tapi saya taruh tuh tambahan komunitas. Kenapa? Karena begitu pulang saya tidak tahu Bapak Ibu anaknya minum obat atau enggak, berantem apa enggak di sekolah atau apa. Itu saya taunya dari teman-teman komunitas. Dok, anak ini hilang karena ini. Dok, tolong anak ini dibantu karena A, B, C, D, E. Itu teman-teman komunitas yang membantu kami untuk melakukan evaluasi pengobatan pada anak dan keberlangsungan minum obat pada anak. Untuk akhirnya meningkatkan, intinya adalah ujungnya meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan HIV ya, supaya mereka bisa tumbuh berkembang sama seperti teman-temannya yang tidak terinfeksi. Slide. Jadi kalau ada istilah it takes a village to raise a child, maybe it takes a country ya kalau sekarang ya, karena belum beres-beres sampai sekarang. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Dr. Dina Muktiarti, spesialis anak, dan kita bisa membayangkan it takes a country to taking care of children living with HIV, dan lebih baiknya memang kita mulai dari ibu untuk mencegah ya. Baik, selanjutnya saya mau mengundang Dr. Imami Nur Rahmawati yang akan menyampaikan tentang materi tentang memperkuat pelayanan perinatal dan perkembangan anak untuk resiko penularan. Dr. Imami memiliki pengalaman riset dan pengabdian masyarakat seperti upaya peningkatan kualitas hidup perempuan melalui program pemberdayaan perempuan warga binaan, dan saat ini aktif sebagai banyak sekali nih reviewer jurnal-jurnal kesehatan. Dr. Imami sudah di samping saya. Waktu dan tempat silakan Dok. 10 menit ya Dok. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Mudah-mudahan masih melek ya. Biasanya kalau kurang energi kita ngantuk, kalau kelebihan energi ngantuk juga gitu. Mudah-mudahan tengah-tengah kita. Terima kasih kepada panitia yang sudah mempercayakan topik ini kepada saya. Di samping teman-teman tadi sejawat yang sebelumnya sudah mempresentasikan hal yang sangat menarik, saya sebetulnya sudah lama tidak meneliti HIV ya, terakhir tahun 2017-2018. Jadi ini bukan dalam bentuk penelitian, tapi mungkin ada beberapa referensi yang bisa menjadi ide penelitian kita di Indonesia. Slide. Ini saya narsis sedikit ya, biar nggak ngantuk. Slide, jangan kelamaan ini. Tadi Dr. Dina sudah mengumpulkan tentang aspek ke anak ya. Sebetulnya sebelumnya kita mundur ke perinatal dulu ya. Tadi 4 prong itu kalau sudah dilaksanakan dengan baik, tentu bisa mengurangi atau menekan penularan HIV secara vertikal. Slide, saya nggak terlalu banyak. Ini pemahaman tentang perinatal dan child development. Oh ya. Lebih enak. Makasih. Ini di sini pentingnya karena sekarang ini angkanya meningkat ya, seperti gunung es ya. Jadi kebanyakan ini para ibu ini tidak berdosa, tidak bersalah. Jadi stigmanya itu sangat tidak beralasan, termasuk anak-anak yang lahir dari ibu-ibu tersebut ya. Biar melek ya. Jadi di sini halnya sangat penting untuk mencegah, karena mencegah lebih mudah daripada mengobati.
Slide. Ini yang saya temukan di Amerika ya, di studi terakhir di Amerika tahun 2019 tentang elemen dari prevensi perinatal HIV, yaitu memperkuat pelayanan prekonsepsi dan kontrasepsi, lalu universal HIV screening dan prenatal HIV testing. Yang berikutnya link antara keterkaitan ya di servis pelayanan prenatal dan pelayanan HIV, terus juga pemberian ART selama kehamilan, intervensi selama intrapartum dan postpartum, dan yang terakhir komprehensif service for mother and infant. Berikutnya. Nah dari sini menurut penelitian itu di Amerika ya, ini mungkin kondisi di Amerika ya yang kita anggap lebih baik daripada di Indonesia. Coba bagaimana kondisi di Indonesia? Kalau di Amerika seperti ini ya. Jadi untuk pelayanan prakonsepsi dan kontrasepsi atau family planning di sini juga ternyata di Amerika masih banyak kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak dipersiapkan. Terus juga pasangan yang berencana mempunyai anak juga tidak mendapatkan pelayanan prakonsepsi, terutama penekanan pada pencegahan HIV. Yang berikutnya pada screening HIV dan testing prenatal ini juga sebanyak 50% tidak paham ya, tidak tahu kalau mereka sudah terinfeksi. Terus hanya 75% perempuan yang dites HIV selama kehamilan. Ini data tahun 2009 sampai 2010. Terus di antara yang perempuan yang melahirkan hidup, ya ini rata-rata hanya 75% yang mendapatkan testing HIV. Ya padahal di Amerika sudah menjadi standar ya. Yang berikutnya, slide berikutnya. Ini effective linkage to engagement in and retention in prenatal and HIV care service. Ini sudah bagus nilainya ya, angkanya 82% ibu hamil dengan HIV itu mendapatkan udah tentukan bahwa dia HIV sebelum kehamilan, tapi hanya 20-40% yang dilakukan ANC pada trimester awal. Terus hanya 71% ibu hamil dengan diagnosa baru ya, itu juga mendapatkan tes. Jadi ini banyak di sini yang nilainya kurang bagus ya, tidak sesuai dengan target. Di Philadelphia, Pennsylvania ini tahun 2005 sampai 2011 hanya 38% ibu hamil dengan HIV yang tadi ya, yang dia engage ya. Selama ini sering misalnya sudah dilakukan ANC di rumah sakit rujukan HIV atau rumah sakit yang melayani, terus setelah postpartum dipulangkan hilang. Ya mungkin ini sering terjadi ya, pada penelitian terakhir saya lakukan, hilang ibunya, KTP-nya palsu atau KTP-nya alamatnya tidak ditemukan. Jadi nggak tahu di mana, dan itu banyak kasusnya. Ternyata di Amerika juga seperti itu ya, sudah masa postpartum dalam 3 bulan hilang ya. Selanjutnya slide berikutnya, pemberian ART ini juga nilainya juga, angkanya juga sangat rendah ya, sangat rendah. Kalau di Philadelphia 80% yang mendapatkan ART, tapi hanya 52% yang mendapatkan terapi untuk viral load-nya. Terus untuk pelayanan intra dan postpartum, ya jadi si ibu ini banyak pasien yang melahirkan, dia mungkin melahirkan di rumah sakit tapi tidak ada catatan status HIV-nya. Maaf dok, waktunya 2 menit lagi. Berikutnya, ini komprehensif, ini gaps-nya juga ternyata banyak dari infrastrukturnya, dari provider, healthcare providernya. Lanjut saja slide berikutnya.
beberapa strategi ya dari kondisi seperti itu. Mungkin di Indonesia bisa menerapkan seperti ini ya. Jadi early and routine testing, di sini segera melakukan testing. Yang kedua prakonsepsi ya, ini yang sudah dicanangkan oleh Kemenkes, harus juga mencakup HIV ya. Jadi perawatan prakonsepsi untuk mencegah HIV termasuk penyakit-penyakit lain. Terus juga akses terhadap antenatal care ya, banyak ibu-ibu yang mungkin baru ke antenatal care setelah trimester kedua atau ketiga. Yang berikutnya ini PMTCT seperti 4 prong tadi disebutkan oleh Dr. Dina. Yang slide berikutnya ini konseling dan pendidikan kesehatan, terus juga support untuk makanan bayi. Yang berikutnya postnatal care, terus service yang terintegrasi. Yang ke-9, slide berikutnya, community engagement ya, ini jadi penting sekali karena tidak banyak kontak di rumah sakit tapi banyaknya di komunitas. Terus yang ke-10 ini capacity building ya, ini penting untuk healthcare provider ya. Waktu tahun 2016 saya pernah meneliti di beberapa kota, itu banyak rumah sakit yang baru menjadi rujukan HIV tapi tidak melatih para perawat atau tenaga kesehatannya untuk memberikan layanan HIV ya. Jadi mudah-mudahan saat ini lebih baik kondisinya. Terus juga yang penting ini monitoring dan evaluasi. Seringnya kita kelemahan di sini ya, banyak program bagus tapi tidak dievaluasi. Selanjutnya ini rekomendasi secara umum dari strategic planningnya, aksesnya, real time case finding, terus juga koordinasi ini penting, perawatan komprehensif dari prakonsepsi sampai setelah melahirkan, juga evaluasi ya dan data dokumentasinya. Selanjutnya ini beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih banyak Dr. Imami. Mohon maaf ya Dok, diburu-buru. Saya selanjutnya mau mengundang Pak Adia Tama yang berada di online. Mau mengecek apakah sudah standby. Halo. Halo. Pak Adia Tama Yudhistira ini meraih gelar doktoral pada program Health Science yang berfokus pada bidang Health Economics dari Radboud University di Netherlands, dan beliau memiliki bidang keahlian ekonomi kesehatan dan telah mempublikasikan beberapa riset terkait HIV yang berhubungan dengan banyak hal seperti yang tertulis di depan. Saya mengecek kembali Pak Adia Tama. Ya, suaranya terdengar tapi kecil, panitia boleh dibesarkan. Ini sepertinya mic saya yang bermasalah. Baik. Baik, Pak Adia Tama, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan terkait urgency analisis health economic untuk mendorong kemajuan program IMTCT di Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Mohon maaf, Pak Aditya, waktunya 2 menit lagi. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Adiatama atas paparannya. Dan ini tentunya sangat bermanfaat bagi negara kita karena saat ini Kemenkes RI sedang melakukan review pedoman, roadmap, dan ya Dr. Dina dan Idai juga sangat terlibat pada konteks PPIA. Selanjutnya saya mau mengecek apakah Prof. Ari Probandari sudah hadir atau di online? Oke, sudah hadir, baik. Selamat siang Prof. Iya baik, izin sebentar Prof mau menjelaskan profil panitia, profilnya. Jadi pemateri kita berikutnya adalah Profesor Dr. Ari Probandari. Beliau terlibat dalam berbagai riset strategis terkait tuberkulosis dan HIV. Dan hari ini beliau akan memaparkan terkait inovasi dan riset terbaru dalam pencegahan, pengobatan dan penularan virus dari ibu ke anak. Waktunya 10 menit, Prof. Ari, waktu dan tempat kami persilahkan.
Prof, mohon maaf 1 menit terakhir, Prof. Baik, terima kasih banyak Prof. Ari, boleh tepuk tangan untuk Prof. Ari atas paparannya yang sangat bermanfaat dan menarik. Saya mau langsung, karena waktu kita terbatas, mau mengundang Dr. Sutopo Patriajati yang akan menyampaikan terkait upaya peningkatan rujukan dan tes ibu hamil terkait riset implementasi di Jawa Tengah. Dan Dr. Sutopo merupakan sekarang aktif sebagai tim pakar Adinkes Pusat, menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Nasional di Penogoro dan selanjutnya. Waktunya saya nggak mau ambil, Dok, monggo waktu dan tempat kami persilakan 10 menit. Terima kasih. Cek, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman semua dari jaringan peneliti HIV se-Indonesia. Saya diminta untuk menampilkan atau menyampaikan pengalaman aja sebenarnya. Kalau risetnya kita memang dalam kapasitas tidak dalam posisi untuk melakukan riset yang spesifik atau yang sophisticated untuk riset di HIV ini. Jadi kami di sini bergerak sebenarnya bukan spesifik ke arah HIV tapi lebih ke arah KIA, ya, karena kami dikontrak atau di hire oleh UNICEF untuk bisa menyelenggarakan berbagai macam intervensi. Nah, kebetulan di salah satunya adalah terkait dengan PMTCT atau PPIA yang kita sudah lakukan sejak 2017 dan berkembang sampai terakhir 2022 kemarin. Ya, mungkin sebagai semacam beberapa tahapan perkembangan yang kita lakukan dan kita dapatkan semacam good practice, ya, belum sampai pada best practice tapi paling nggak good practice dari pengalaman kami, mungkin bisa sedikit banyak nanti bisa kita diskusikan dan kita bisa cermati bersama-sama. Oke, selanjutnya slide. 2017 itu kami diminta melakukan review secara cepat, rapid survey tentang pelaksanaan PPIA. Program itu sudah berjalan cukup lama kan, cuma belum pernah ada suatu evaluasi yang atau review yang cukup menyeluruh yang kita lakukan di 3 kota, Semarang, Surakarta, dan terakhir Brebes juga. Di situ hasilnya cukup mengagetkan karena beberapa temuan menarik kita lakukan dengan konsep analisis SWOT analisis secara cepat. Slide selanjutnya. Ini komposisinya, slide. Jadi ini kurang lebih yang kita dapatkan dari beberapa situasi kondisi yang ada dari hasil di tiap kota yang ada itu berbeda-beda, ya. Di Brebes salah satu yang kita lihat cukup memprihatinkan adalah rumah sakitnya tidak siap untuk melakukan pelayanan kepada ibu yang bersalin di sana sehingga harus dirujuk ke kota yang lain, dan itu mengagetkan kita semua dan itu komplain muncul dari yang dirujuk. Ya, kebetulan spesialis anak yang kita jadikan narasumber di dalam kegiatan FGD itu. Itu salah satu highlight yang ada di mana belum ada kesiapan. Terus selanjutnya, poin berikutnya adalah melakukan seminar workshop penata laksanaan PPIA. Ya, kita akan jalankan kepada semua, baik itu di Vaskes primer maupun di Vaskes sekunder yang ada di Brebes. Jadi kita kumpulkan semua dan kita berikan semacam refreshing terhadap penata laksana ini. Terus slide. Untuk Semarang isunya adalah tentang bagaimana implementasi terutama pada saat melaporkan itu ternyata ada kesulitan laporan atau koordinasi yang ada. Ini menjadi salah satu temuan kita dan juga bagaimana
komitmen kepala dinas itu pengen mengumpulkan semua jejaring yang ada di Semarang untuk bisa mendukung ini ya, dan dibuktikan nanti dengan semacam ada kerjasama atau MOU. Oke, selanjutnya. Oke, ini situasinya. Terus untuk Surakarta, baik, terus. Ya, jadi rekomendasi yang muncul di Semarang itu yang saya highlight dari yang poin terakhir ini, di mana kita sudah melakukan kerjasama juga dengan para pihak terutama profesi. Ya kebetulan waktu itu kita juga dalam posisi diminta untuk mobilisasi dukungan dari organisasi profesi terkait dengan isu ini ya, yang kita bisa kumpulkan di sini mulai ada Persi, POGI, IPI, IDAI dan PAPDI. Ini yang nanti menjadi cikal bakal yang kita lanjutkan pada periode tahun-tahun berikutnya, karena kita tidak dalam posisi putus gitu aja selesai habis itu kita tinggalkan, tapi kita coba runut dan review lagi dan kita coba munculkan pada episode-episode berikutnya atau periode berikutnya. Ini saya highlight untuk yang ini, yang poin terakhir ini. Oke, selanjutnya. Untuk Surakarta isunya relatif sama, cuma poin yang paling penting pada saat itu adalah penolakan yang sangat luar biasa dan heboh sampai di viral pada saat itu beberapa anak sekolah yang tidak boleh sekolah. Dan itu menjadi salah satu, pada saat yang sama kita melakukan kegiatan ini akhirnya kita agak switch ke arah isu tersebut. Baik, selanjutnya. Oke, terus yang lainnya memang kita identifikasi ya banyak sekali, tapi saya berikan highlight aja yang poin-poin penting. Terus, oke, cukup banyak ini yang kita sudah identifikasi dan rekomendasinya. Selanjutnya. Nah ini sebagai contoh bahwa hal yang kecil seperti ini ternyata menjadi penghalang pada saat melakukan satu program. Salah satunya adalah mereka nggak tahu gimana cara mengisi. Ini satu yang menurut saya, nggak perlu effort yang terlalu besar dengan biaya yang terlalu banyak, tapi begitu kita beri sentuhan kecil ini juga cukup bisa memberikan dampak yang cukup bagus, yaitu mereka tidak ada alasan lagi untuk tidak menjalankan, terutama dalam aspek pengisian ya kartu triple eliminasi ini. Oke, selanjutnya. Itu sebagai hal yang lain lagi bahwa kita nggak hanya sekedar menggarap di bagian akar rumput, terutama di bagian operator, implementer, tapi juga kita juga soundingkan dan kita lakukan advokasinya sampai di kepala dinas terkait dengan beberapa isu penting yang sudah saya sebutkan tadi, baik itu di Semarang, di Surakarta terutama. Oke, selanjutnya. Ini hanya meresum aja yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Oke, selanjutnya. 2019 adalah implementasi berikutnya setelah kita melakukan review di 2017 kemarin sebelumnya. Terus yang kita berikan satu highlight di sini adalah praktek mandiri bidan, di mana posisi dia atau mereka adalah yang gatekeeper di depan yang harus bisa mendeteksi atau mengidentifikasi secara dini problem-problem yang ada, termasuk dalamnya adalah kemungkinan kasus HIV pada ibu hamil. Ini yang kita highlight dan kita berikan intervensi dalam bentuk pelatihan dan atau penyegaran kembali terhadap beberapa kaitannya dengan teknik konseling dan sebagainya sebagai pelengkap dari selain yang teknis untuk pelayanannya ya. Oke, selanjutnya. Ini pelatihan terkait rujukan dan sebagainya juga dilakukan pada mereka. Oke. Di Brebes sama, karena kita melakukan secara serentak secara paralel maksud saya di 3 tempat kota, yaitu Brebes, Semarang dan Surakarta. Di poin ini adalah kita garap praktek bidan mandirinya dengan diberikan bekal termasuk tambahan skill untuk konseling dan sebagainya. Terus, oke, terus sama itu melengkapi tadi sudah disampaikan. Dan terakhir adalah pembuatan buku pedoman anak dengan HIV/AIDS yang sebagai respon terkait dengan adanya penolakan tadi, kita bikinkan dalam bentuk buku supaya nanti bisa disebarkan langsung kepada semua sekolah yang ada di Jawa Tengah kalau memang itu dibutuhkan. Tapi cikal bakalnya adalah dari kasus di Surakarta.
dan kita sudah hasilnya adalah slide ini bukunya ya, sudah kita terbitkan di 2020 kemarin. Selanjutnya 2021 yang kita intervensi adalah ternyata setelah kita lakukan pengamatan dan sekaligus evaluasi, ternyata kelompok pendukung itu juga penting, harus diperkuat juga. Makanya di 2021 kita munculkan. Selanjutnya slide. Ya. Bagi pendukung sebaya kita berikan secara khusus, dan kebetulan ini udah mulai di COVID sehingga banyak kegiatan yang kita lakukan secara online. Tapi tetap kita jalankan semaksimal mungkin, termasuk pada level Jawa Tengah juga kita lakukan assessment ARV treatment pada ibu hamil yang positif ya. Selanjutnya ada webinar yang kita lakukan, itu mendapatkan dukungan terutama waktu itu adalah dari Ibu Gubernur ya. Selanjutnya ya. Jadi prinsipnya pada kelompok pendukung ini juga kita lakukan beberapa, walaupun secara online, tapi dampak ataupun hasilnya juga cukup bagus untuk meningkatkan skill ya, maupun juga antusiasme yang mereka munculkan pada saat dilakukan pelatihan itu. Dok, mohon maaf, 1 menit terakhir. Ya, terus selanjutnya. Berikutnya di sini masuk pada kelompok organisasi profesi yang kita memang sudah highlight sejak 2017 kemarin sebelumnya. Jadi ini menjadi bagian penting follow up-nya. Terus selanjutnya. Ini untuk jabat OJT ini adalah bagiannya dari 2019 yang kita rekomendasikan, baru bisa dijalankan di tahun ini 2021. Terus selanjutnya. Selanjutnya terakhir yang ini yang kopi. Jadi kami mengakomodir dari TB yang sudah berhasil kopinya, kami pun juga mencoba membuat itu di level Jawa Tengah dan berhasil mendapatkan dukungan dari 9 organisasi profesi terkait. Dan terakhir di 2020 terus ini sudah ada komitmen dan sudah deklarasi dan sebagainya. Terus di 2022 kita lanjutkan sampai replikasi dan mobilisasinya di level kota, di 4 kota, dan dengan format yang relatif diperkaya, bukan hanya HIV tapi seluruhnya. Jadi triple eliminasi berarti isu tentang sipilis dan hepatitis juga masuk ke situ, sehingga organisasi profesinya juga kita eskalasi, tidak hanya sekedar yang di HIV yang sebelumnya di 2021 sebelumnya. Ini menjadi salah satu poin penting, walaupun ini tidak atau belum sepenuhnya operasional, tapi setidaknya sudah di SK-kan di setiap kota kabupaten yang kita dampingi, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan di kegiatan-kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Stopo. Ini bisa terlihat komitmen pemerintah dan juga tadi ada pembentukan kopi yang kita bisa lihat nanti komitmennya pasti jauh lebih besar. Terima kasih Dok. Terakhir saya mau mengundang Dr. Agus Susanto Kosasi yang akan menyampaikan terkait EID atau deteksi dini pada bayi yang dilahirkan dari ibu HIV. Dr. Agus Susanto merupakan Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Dan waktu serta tempat kami persilahkan, dokter 10 menit dari sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini saya dapat tugas dari Prof. Evi untuk mungkin review ya mengenai EID. Slide. Nah, kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Dina bahwa memang masih 17% ya yang menerima antiretroviral. Slide. Nah, dari bayi-bayi yang positif, itu yang positif HIV,
itu kalau diperiksanya kurang dari 2 bulan itu cuma 4%, tapi kalau 2 sampai 6 bulan itu ada 8%, sedangkan lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan itu 10%, sedangkan kalau sudah lebih tua lagi bisa mencapai 15%. Jadi positivitas dari bayi yang ibunya terinfeksi itu juga tergantung dari berapa bulan. Ya. Next. Nah, ini adalah rujukan AID yang ada di Indonesia. Ada 4 rujukan, yaitu yang pertama adalah di atas adalah Rumah Sakit Kanker Darmais, itu mengcover Jakarta, Banten, dan Sumatera. Sedangkan yang kedua adalah Hasan Sadikin, yaitu mengcover Jawa Barat dan seluruh Sulawesi. Dan kemudian yang ketiga adalah ini RSUD Sutomo, ini yang paling banyak seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Bali, NTT, NTB, dan Kalimantan. Ya, itu di Sutomo. Dan kemudian yang terakhir BLK Papua, itu untuk seluruh Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Jadi ada 4 lab AID. Berikutnya. Nah, kita ketahui mungkin ini nggak perlu lagi ya. Kita ketahui bahwa kalau bayi tanpa pengobatan bisa meninggal dalam 2 tahun, diagnosis ini penting, dan sistem AID ini tentu sudah dapat menghilangkan mortality dan morbidity HIV pada bayi. Berikutnya. Nah, ibu yang terinfeksi bisa menularkan ke bayinya dengan 3 cara, yaitu dengan cara in utero, bisa juga pada proses persalinan, dan juga pada pemberian ASI. Dan dengan memberikan ARV pada ibunya, ya, dengan PMTCT yang baik, bisa menurunkan angka penularan ke bayi kurang dari 1%. Maka dari itu pentingnya adanya pemeriksaan PMTCT ini, dan pentingnya ada diagnosis dini pada bayi. Berikut. Nah, ini ada tes yang harus dilakukan. Kalau kurang dari 18 bulan tidak bisa pakai rapid test karena dia bisa positif palsu. Ya. Yang disarankan adalah yang nomor 3 ini, yaitu viraloid DNA. Ya, DNA ini bisa melihat materi genetik yang berasal dari limfosit. Ya, sedangkan yang HIV RNA materi genetiknya di luar limfosit. Jadi dibilang lebih akurat karena itu limfosit yang dari bayi yang diperiksa di HIV DNA. Slide. Nah, jadi kriteria yang harus dia uji adalah bayi yang terpapar HIV yang ibunya memang kita ketahui HIV positif, dan kemudian bayi sakit yang ibunya juga kita nggak tahu positif apa enggak, tapi bayinya sakit dengan gejala-gejala HIV. Ya. Berikut ini adalah PMK 23 tahun 2022, guideline-nya seperti ini. Jadi ini bila ada bayi yang itu kita lakukan uji virologi, kemudian bila positif kemungkinan terinfeksi, kemudian mulai ARV, kemudian diuji ulang. Ya, kalau dia negatif, ya kemudian harus diulang lagi pada 9 bulan. Ya, kemudian bila tidak mendapat ASI dan mendapat ASI, kalau mendapat ASI itu harus diulang pada 9 bulan, kalau tidak mendapat ASI diulangnya pada 18 bulan. Jadi sebenarnya ini sudah diatur sama pemerintah di PMK 23, sebenarnya ini sama seperti yang disarankan slide. Nah ini WHO tahun 2021 sama, cuman di WHO ini dia ada tambahan pemeriksaan HIV pada 0 sampai 2 hari. Berikut slide. Nah, tambahannya ini di WHO ada pada usia 0 sampai 2 hari bila dia ibunya positif maka harus diperiksa, tapi kita nggak ada di sini. Yang poin pertama ini nggak ada. Nah, kita nggak melakukan. Ya, slide berikut. Nah, ini di WHO ini yang dimaksud dengan early infant diagnosis ini, dia tuh selalu memakainya NAT. Dia nggak pernah bilang
pakainya DNA, RNA enggak, dia pakainya NAT gitu. Yang dimaksud dengan NAT itu bisa RNA, bisa DNA, dua-duanya boleh katanya. Jadi HIV RNA ataupun DNA itu, tapi kedua-duanya dipengaruhi oleh ARV ibu. Nah sekarang ini kita mesti hati-hati. Jadi ternyata kalau sudah banyak ibu-ibu yang diterapi, ini juga dapat mempengaruhi. Jadi HIV RNA pada bayi itu bisa saja tak terdeteksi atau rendah gitu. Ya, jadi memang ini sangat dipengaruhi katanya. Berikutnya. Nah ini adalah paper-paper dari Afrika, kebanyakan data ini dari Afrika. Jadi didapat data bahwa PCR DNA memang DNA ini lebih sensitif dibanding RNA. Perbedaan sensitivitas, spesifisitasnya sama. Tetapi memang pada minggu-minggu pertama, waktu begitu dia lahir, seminggu pertama itu memang sensitivitasnya kurang. Ya, berikut kembali lagi. HIV RNA, balik lagi ke yang tadi, balik lagi, nah ini ya. Jadi RNA ini memang dia 100% ya dan sebagainya, dan ini spesifitasnya. Nah ini dia bisa mendeteksi in utero, tetapi nggak bisa mendeteksi pajanan saat melahirkan. Jadi pas melahirkan itu saat dia awal seminggu pertama itu nggak bisa mendeteksi. Jadi cuman sensitivitas cuman 25 sampai 50% bayi yang terinfeksi yang bisa terdeteksi dengan HIV RNA. Begitu. Jadi kalau udah usianya seminggu, lebih daripada usianya 1 bulan, nah baru bisa 89%. Kalau 91% bila 2-3 bulan. Jadi itulah punya kelemahan HIV RNA. Berikutnya. Nah ini juga ya dipengaruhi maternal selama antenatal dan dipengaruhi oleh profilaksis. Ya kalau si bayinya dikasih profilaksis juga nggak terdeteksi, dan juga profilaksis ini. Slide berikutnya. Nah ini yang DNA sebenarnya sama aja sama RNA. Jadi walaupun sensitivitas dan spesifitasnya tinggi, tetapi bahwa dalam seminggu pertama itu cuma bisa 55%. Dikatakan di penelitian-penelitian ini, semua dari penelitian seperti demikian. Jadi ternyata ini barusan dia lebih dari 90% pada 2-4 minggu. Makanya kenapa kita periksanya pada 4 minggu kan. Nah baru sampai 90% gitu kan, seperti itu. Berikutnya. Nah ini kelebihannya, yang ini kan HIV 1, HIV 2-nya nggak bisa, tetapi sekarang ada MPMA, itu viral load-nya yang AID-nya bisa HIV 2 katanya. Ada subtipe ya, berikutnya. Nah ini ada titipan dari Prof. Evi. Ini ada diambil dari simposium dari luar negeri. Titipan Prof. Evi. Dikatakan ada ibu yang sudah 5 tahun ARV tapi tidak teratur. Dia melahirkan, DBS-nya diambil dan kemudian diprofilaksis. Kemudian 19 jam kemudian si bayi diambil untuk diadakan pemeriksaan dengan AID dengan gene expert, ya itu hasilnya positif, tapi positifnya borderline, mendekati garis. Nah kemudian ini diperiksa labnya, CD4-nya masih bagus 36, tapi viral load-nya negatif. Nah kemudian pada melahirkan ibunya juga CD4-nya juga sudah agak rendah, tapi viral load-nya 12.000, jadi ibunya tidak, ARV-nya tidak baik. Kemudian hasil DBS-nya keluar negatif, kemudian setelah diulang semuanya negatif. Berikutnya slide. Nah kemudian terakhir dia kontrol pada 11,5 minggu dengan profilaksis dan ternyata CD4-nya sudah turun, tetapi tetap aja viral load HIV-nya negatif. Nah kemudian loss of follow up dan pasien, slide. Nah, kembali lagi pada 7 bulan. 7 bulan itu plasma viral load pasien sudah 10 juta. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ternyata ini pasien pada POCT testing itu dia positif, tetapi kalau dengan konvensional dia tidak terdeteksi. Sehingga kecolongan seperti ini. Nah, ini yang terjadi. Ya, berikutnya. Ada lagi pasien-pasien ini yang beberapa pasien yang memang dengan
PCR konvensional negatif dengan DNA konvensional global juga negatif, tapi dengan POCT bisa positif. Hal-hal demikian bisa terjadi. Slide. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang kalau kita dengan DBS itu memang masalahnya kita bisa terdeteksi 2.500 kopi. Jadi virusnya itu harus 2.500 kopi baru terdeteksi dengan DBS. Sedangkan kalau dengan mesin yang sama, Ebert, itu kalau kita plasma itu bisa 110 kopi. Jadi perbedaannya jauh sekali. Berikut. Nah, ini yang di dukungan Kemenkes. Ini ada alat Ebert di atas, itu alat itu yang viral load yang di atas, yang nomor 2 adalah yang AID. Nah, itu kan kelihatan yang plasma sama DBS. Itu jauh sekali, 110 sama 2.500. Dan yang untuk gene expert ini kalau yang viral load sama dengan yang atas Ebert, tapi kalau yang gene expert yang AID dia sistemnya pakainya bukan plasma tapi whole blood, itu lumayan sensitif, 275 kopi. Dan dia kalau mau DBS memang di Indonesia belum ada yang bisa karena DBS-nya harus ada alat khusus lagi untuk mengerjakan DBS. Karena kita belum ada yang punya alat khusus DBS untuk gene expert. Tapi reagennya sudah available. Nah, mohon maaf slide. Dok, 1 menit terakhir. Ya, berikutnya. Nah, ini kita sudah begitu banyak ya. Di Indonesia ada 200. Kalau kita kombinasikan antara high throughput sama POCT, ya, gene expert sama itu sudah banyak. Berikutnya. Nah ini, jadi situasi program saat ini kan memang saya ngalamin sih, saya merasakan kok hasilnya AID kan masih lama, karena pakainya high throughput, harus ditunggu banyak baru bisa dikerjain, karena mesinnya yang besar. Kalau viral load memang loadnya besar, tapi kalau AID kan loadnya kecil. Nah itu, jadi ini juga lama hasilnya. Terus kemudian tidak semua tenaga kesehatan terlatih AID, dan kesediaan logistik AID-nya itu DBS-nya juga suka nggak ada kadang-kadang. Itu juga jadi masalah. Terus kemudian LOD-nya tadi saya sudah katakan bahwa 2.500 sama itu sering kali false negatif. Saya nggak tahu di lapangan, mungkin nanti Dokter Dina bisa menambahkan. Dan juga ya ini rekomendasinya yaitu ya mempercepat TAT mungkin dengan platform yang POC, karena POC sudah banyak. Kemudian mendorong inisiasi ART secepat mungkin dan juga mungkin perluasan akses pemeriksaan virologi menggunakan platform POC. Ya kita mungkin mulailah dengan POC, kan banyak tuh mesinnya, kita bisa coba dan mungkin udah nggak usah 4 lagi, banyak itu di daerah-daerah, nggak usah dikirim sampelnya, nggak usar pakai DBS supaya lebih sensitif, karena banyak sekarang ibu-ibu yang sudah mulai diobatin sehingga memang kadar viral load-nya si bayi juga mungkin sudah cukup rendah. Kemudian pengadaan logistik POC platform dengan limit detection yang lebih rendah hingga menggunakan bahan yang whole blood. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Agus, boleh langsung menempati bangku di depan. Saya juga ya, saya mengundang Dokter Dina, Dokter Imami, dan Dokter Sutopo untuk duduk di bangku di sofa di depan, dan mudah-mudahan Mas Adiatama serta Dokter Prof. Ari juga standby untuk kita bisa memulai tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan silahkan langsung menuju mikrofon yang berdiri tegak di tengah-tengah kita. Ya, silahkan langsung ke tengah Bapak Ibu. Ya, boleh. Dok langsung ke depan. Nah ini rasanya kalau boleh request pengennya 2 jam nih, obrolannya seru banget tapi nggak boleh. Nanti dimarahin saya sama Prof. Pande. Silahkan Dok. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih presentasinya bagus-bagus. Mungkin saya ingin mengusulkan dan minta komentar para presentan tentang pelaporan ya. Jadi tadi kita bicara self testing, lalu sekarang kita bicara testing oleh bidan, dan mengenai pelaporan itu kan sulit sekali ya, banyak paper base gitu. Lalu kadang-kadang juga ada pasien yang tidak mau dilaporkan gitu. Apakah kita memungkinkan dan apakah akan bermanfaat kalau misalnya pelaporan itu sifatnya hanya nomor aja dilaporkan.
Tapi nomor itu dipegang oleh seseorang, misalnya oleh bidannya. Saya sudah melaporkan si Anu nomor segini, tapi Kemenkes nggak usah tahu siapanya gitu. Tapi si bidannya akan tahu kalau ditanya dia udah melaporkan 10 orang dan sudah dites positif 1, tapi kerahasiaan tetap dipegang oleh dia. Sama juga dengan yang self test. Banyak juga mungkin di antara para ODA itu yang periksa ke luar negeri atau kemana dapat obat dari luar negeri, dia mungkin mau melaporkan kalau kita memberikan edukasi, tapi mungkin dia bisa melaporkan secara nomor juga, jadi rahasia gitu. Apakah ini akan bermanfaat atau tidak gitu? Minta komentar dari para presentan. Makasih. Baik, terima kasih. Boleh langsung dijawab oleh siapa yang mau jawab? Sepertinya iya. Sepertinya Dokter Dina. Baik, terima kasih. Pertanyaan sulit ya. Jadi pelaporan dengan penggunaan penomoran tanpa Kemkes tahu, sebenarnya agak sulit karena Kemkes itu kalau terkait obat ya dok, dia harus ada registrasi nasional dan lengkap datanya. Tetapi sebenarnya harusnya memang di-keep, tidak tersebar kemana-mana datanya. Masalahnya yang sering terjadi adalah kalau dia melaporkan cukup bidannya tahu, yang sering mereka takut tuh adalah keluar dari bidannya justru atau dari dokter puskesmasnya justru ke tempat lain. Seperti contoh kalau di anak, saya nggak mau dok pakai BPJS. Kenapa? Karena kalau saya harus mengurus rujukan maka kata-kata HIV-nya harus tercantum di lembar rujukannya. Itu yang dia tidak mau. Jadi sebenarnya bukan masalah pelaporan untuk ke Kemkesnya, justru sebenarnya menurut saya masalahnya adalah mereka takut bahwa informasi status itu tersebar di layanan kesehatan tersebut sendiri gitu dok. Karena waktu itu pernah ada satu kejadian ketika bias, ada anak tidak jadi dibias karena informasi anak itu HIV, bias itu bulan imunisasi anak sekolah, datang dari puskesmasnya memberitahu ke sekolah dan seterusnya. Itu yang jadi sulit dok. Jadi sebenarnya bukan ketakutan mereka melapor dan didata oleh Kemkes, justru mereka takutnya adalah informasi itu tersebar di layanan tersebut dan akhirnya tahu orang lain tahu. Contoh pasien-pasien yang datang dari luar kota, kalau saya kembalikan ke daerahnya mereka tuh tidak mau karena saya itu orang terkenal dok, saya itu orang terpandang atau saya itu orang yang orang tahu baik gitu. Jadi kalau saya balik lalu ketahuan saya meminum obat ini, jadi stigma itu memang masih ada, tetapi menurut saya tidak terkait dengan pelaporan ke Kemkes. Justru mereka takutnya tersebar di layanan dan sekitarnya. Gitu. Baik, sudah terjawab dok? Baik, terima kasih banyak. Prof. Pande barangkali sudah mengantri juga. Makasih, saya ada beberapa pertanyaan untuk Dr. Topo, untuk Prof. Ari dan juga mungkin untuk Dr. Agus. Yang pertama untuk Dr. Topo dan Prof. Ari, mudah-mudahan Prof. Ari masih di Zoom. Kalau kita lihat beberapa data yang ditampilkan berkaitan dengan EMT-CT itu capaian tes HIV terutama pada ibu hamil kan sangat bervariasi di Indonesia. Ada yang cuma 20-an%, ada yang sudah sampai 80-an%. Seingat saya 80-an% itu sudah Bali misalnya atau Yogyakarta. Nah itu kan terjadi karena memang perbedaan infrastruktur yang sangat bervariasi, infrastruktur layanan kesehatan yang sangat bervariasi di Indonesia. Tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas gitu. Nah berkaitan dengan itu misalnya apakah model-model tax shifting itu mungkin tidak dikerjakan, tax shifting. Jadi misalnya mendelegasikan tes itu ke bidan gitu, tidak harus di puskesmas atau tidak harus di rumah sakit, atau kalau dalam konteks Papua misalnya bisa diberikan ke kader gitu. Ini bayangan saya saja selaku pelaku public health. Nah dalam konteks itu untuk Dr. Agus misalnya, kita Indonesia kan sampai sekarang OFT misalnya oral flu test itu belum diregistrasi ya kalau saya tidak salah ya, itu belum terregister, kita nggak bisa dapat dengan mudah. Misalnya saya lihat di Kamboja atau di Bangkok, di Thailand mereka sudah pakai finger prick gitu untuk di level layanan primer gitu. Jadi dokter umum, bidan, bahkan community klinik itu bisa pakai finger prick test. Nah, problem kita apa sih dok? Kenapa kita agak lambat mengadopsi modalitas testing yang mudah digunakan, tidak di setting puskesmas rumah sakit tapi bisa di layanan primer yang lain? Terima kasih.
Jadi kalau mau pakai finger prick sebenarnya rapid testnya udah ready sih, bisa dipakai. Cuman mesti dibikin penelitian dulu. Jadi kita sebaiknya dengan klinisi melakukan penelitian dulu pasien itu bagaimana. Kalau kita teliti dengan mereka mengerjakan sendiri dengan finger prick. Karena begini, finger prick itu kan mereka yang diabetes juga mengerjakannya gitu. Dan saya rasa dengan satu tetes darah yang dimasukkan ke dalam cartridge itu, habis itu dia kering kan nggak akan menularkan gitu kan. Maksud saya dalam kan orang yang bilang, wah segi keamanannya gimana dan gini ribet-ribet kan. Sebenarnya kan begitu masalahnya kan. Dan dia bilang kan katanya tidak boleh mengambil darah dengan cara kalau selain petugas kesehatan, tapi kan ini kan bukan ngambil darah, cuman di jari misalnya, diteteskan gitu. Ya, itu kan bisa aja sebenarnya, sebab yang di Filipina juga begitu, dilakukan dengan bukan ngambil darah vena, dia mengambil darah seperti tes gula darah begitu. Jadi sebenarnya ada jalan, sebenarnya yang penting kita harus teliti dulu. Pasien-pasien itu kita teliti dari klinik ke laboratorium gitu ya, bagaimana, kemudian nanti baru bisa kita tetapkan melalui Kemenkes apakah bisa atau populasi mana yang bisa kita lakukan itu. Baik, terima kasih. Terus terang saya tidak untuk bagaimana ini dijalankan di lapangan terkait dengan masalah kewenangan ya, masalah kan ini. Kewenangan itu kan berarti regulatornya harusnya yang proaktif untuk bisa membuat regulasi yang kira-kira memungkinkan untuk itu. Tanpa itu kelihatannya akan susah dan itu akan menimbulkan ya pro dan kontra yang akan berkepanjangan. Kira-kira menurut saya adalah aspek regulatornya sendiri yang harus diyakinkan bahwa itu memungkinkan secara teknis dan tidak membuat satu distorsi dalam kaitan dengan masalah kewenangan, termasuk dalam hal ini adalah kewenangan secara profesional. Sedangkan tadi Prof. Bakti, kalau boleh saya memberikan komentar juga, sebenarnya basisnya bukan pada gimana kita membuat satu nomor atau membuat supaya nanti tidak teridentifikasi atau tersebar seperti itu tadi. Masalahnya adalah masyarakat sendiri supaya bisa dikuatkan gimana supaya dia bisa semakin terbuka dan bisa menerima itu. Jadi basisnya adalah bagaimana membuat masyarakat jadi semakin bisa menerima adanya situasi dan kondisi tanpa ada menimbulkan. Dan problem itu biasanya dimunculkan sejak mulai dari dini atau dari keluarga. Kalau memang nanti bisa diintervensi berbasiskan sekolah akan lebih sistematis dan lebih massal lagi. Nah, apakah itu bisa dilakukan atau bagaimana dilakukan itu problem yang lain atau yang harus kita terus perkuat. Karena basis sekolah itu menjadi salah satu entitas yang menurut saya masih belum dimanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk apa saja, termasuk untuk bagaimana mengurangi adanya stigma maupun diskriminasi dan seterusnya terkait dengan penyakit ini. Nah, kemarin waktu ada pertemuan nasional di Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat di Jakarta, Direktur Promkes Kemenkes sudah membuat 22 modul yang siap disebarkan dan dipakai di level sekolah. Saya belum bisa mencermati dari 22 itu di breakdown lagi Jakarta menjadi 44 topik atau bahasan. Apakah salah satunya itu terkait dengan itu tadi yang bisa untuk menangani atau mengatasi atau meminimalisir adanya diskriminasi maupun stigma sejak dari dini, yaitu di usia sekolah itu, dan oleh sekolah itu juga dilakukan dengan intens maupun kontinu. Itu aja tambahannya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Dari online, Prof. Ari, barangkali ada yang mau ditambahkan? Apakah masih standby? Halo? Panitia, apakah Prof. Ari masih standby? Atau sudah tidak standby? Oke, ada suaranya kecil. Ya, silakan Prof.
Cek, ya baik. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Ya boleh, silakan Mbak Putu. Saya langsung ke poin terkait dengan anak dengan HIV secara vertikal yang sudah menginjak remaja. Kami punya tantangan terkait dengan anak yang remaja yang mereka diasuh oleh nenek gitu ya. Kita sudah ada program namanya caregiver. Nah, tantangannya adalah pada saat anak ini terapi ARV di poli anak gitu ya, poli anak, terus langsung di refer ke CST, artinya sudah dewasa gitu. Itu tantangan yang pertama. Artinya bagaimana pendukungan, kalau pendukungan sebaya kami sudah jalan. Cuman secara psikis tantangannya adalah anak-anak ini yang tadinya dia mengambil ARV ke poli anak, terus langsung ke CST ke dewasa, dia agak kaget gitu secara psikis, itu yang pertama. Terus yang kedua ada apakah sudah ada rekomendasi pedoman terkait dengan program caregiver ini di Kemenkes? Artinya anak-anak ini kan diasuh oleh neneknya, yang menjadi tantangan adalah tidak hanya pendukung sebaya saja yang bisa memberikan tanggung jawab terkait dengan bagaimana asuh secara sosial ekonominya, tetapi ini menjadi pedoman kita bersama, tanggung jawab kita bersama bahwa kalau anak neneknya yang mengasuh ini misalnya kepatuhan, pendidikan kayak gitu. Dari akses pendidikan terkait dengan edukasi, dia harus minum obat sampai seumur hidup, terus banyak complicated problem berkaitan dengan anak yang remaja ya. Kita sudah ada 30 anak termasuk kemarin yang menari gitu ya. Anak-anak itu sudah menginjak remaja, kadang-kadang secara psikis terkait dengan pada saat mereka punya pacar gitu, apakah dia harus membuka statusnya gitu, itu yang menjadi tantangan. Nah, pedoman-pedoman itu apakah sudah menjadi bahan rekomendasi ke Kemenkes? Terima kasih. Silakan Dokter Dina dan mungkin nanti Dokter Imami bisa tambah. Baik. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab juga. Yang pertama, bagaimana melakukan transisi ya, Bu ya. Jadi memang kalau di kami itu transisi adalah suatu proses yang tidak bisa, kalau orang Jawa bilang sak dek sak nyek gitu. Tiba-tiba dikerjakan ketika dia 18 tahun dari poli anak langsung pindah ke poli dewasa. Tahapan itu akan dimulai dari saat kita melakukan disclosure status HIV-nya ke anak tersebut. Jadi biasanya kita mulai tergantung kultur dinamika keluarga satu, tapi rata biasanya kita sudah mulai tanya ketika dia umur 12 tahun. Tanya ke orang tuanya atau caregivernya kapan kira-kira mau bicara soal status. Biasanya akan bilang anaknya masih kecil dong, nggak ngerti apa-apa dan seterusnya. Tapi biasanya itu akan selalu diingatkan setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali untuk mengingatkan kapan mau di-disclose. Ada orang tua yang sampai umur 17 tahun anaknya nggak mau di-disclose dan sekarang mau ke 18 dia kerepotan sendiri. Aduh dokter gimana ya caranya ya ngasih tahu dan seterusnya. Sehingga sebenarnya makanya memang proses itu harus berjalan lebih lama sebelum dia ditransisi. Dari mulai disclosure, anggaplah dia disclosure umur 14-15, rata umur kelas 3 SMP atau 1 SMA, rata yang ada ya kalau di RSCM. Kemudian kita biasanya akan melakukan evaluasi setiap kali dia kunjungan, mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Ada apa yang kamu pikirkan, kamu udah tahu sakitnya, menurut kamu sakit kamu gimana dan seterusnya. Termasuk pertanyaan-pertanyaan khas remaja, sudah punya pacar belum, kamu ngerokok gak sih, kamu ini gak sih gitu ya. Itu sudah harus dibina dari dia sebelum pindah, sehingga ketika dia pindah dia gak khawatir atau dia tidak kaget. Dan ada masa-masa kita sudah tanyakan, kamu sudah bisa belum urus jaminan sendiri, kalau kesini sendiri sudah berani belum? Atau untuk remaja-remaja tertentu biasanya kita minta yang nganter di luar, masuk dulu anaknya supaya dia berlatih bagaimana jadi seorang dewasa mandiri. Dan itu nggak bisa proyeksi cuma setahun, 6 bulan gitu, memang sudah harus didukung lama. Saya tidak mewakili Kemenkes, mohon maaf Ibu, saya berkaca dari apa yang kami kerjakan di RSCM saja. Kami sudah punya proyek layanan transisi untuk pasien lupus.
Sehingga ini sedang kita adopt untuk anak-anak di HIV, walaupun belum ada penelitian ininya tertulisnya, sedang akan ongoing, tetapi proses itu yang kurang lebih akan kita kerjakan. Dan untuk pasien lupus itu anaknya terlihat lebih mandiri dan seterusnya. Seringkali orang tua yang lebih khawatir dibandingkan anaknya. Agak berbeda ketika anak ini diasuh oleh bukan orang tua kandung, dan kurang lebih di RSCM 50% diantaranya tidak dirawat oleh orang tua kandung. Kalau untuk nenek biasanya kontrak itu di awal. Mau nenek, kakek, om, tante, dan seterusnya, bahkan orang tua, kontrak minum ARV itu di depan. Seringkali kalau kita lihat dinamika keluarganya tidak jelas, misal anaknya kadang di sana, kadang di sini, tidak ada yang ngasuh yang jelas. Lalu kita misalnya trial, ibu jadi benar mau minum obat, kita trial, kita evaluasi. 6 bulan, 1 tahun lihat adherence-nya. Kalau bagus kita teruskan. Kalau tidak bagus maka kadang-kadang ada anak-anak yang kita hentikan obatnya. Kenapa? Karena yang ada dia hanya mendapatkan efek samping dari obat-obat tanpa viral suppression-nya terjadi. Sehingga biasanya makanya saya bilang tadi kami butuh bantuan komunitas. Yang seperti ini biasanya saya hubungkan dengan teman-teman. Di kami itu ada YPI, ada LAP, ada Tegak Tegar. Kita hubungkan dengan salah satu dari mereka untuk ikut mendampingi. Untuk anak-anak yang sakit berat ada dampingan dari Rachel House kita untuk melihat ini adherence-nya masalah, coba deh dampingi. Nanti dari mereka lah kami mendapatkan asupan. Masalahnya apa dan kalau kita bisa bantu, kita bantu. Yang sulit adalah ketika misalnya anak ini jadi setengah dalam tanda kutip terlantar. Kenapa? Nenek sudah tua, kakek sudah tua, tidak ada yang mengantar. Kalau ada LSM-nya masih bisa mengantar, seringkali enggak juga gitu ya, belum tentu ada. Nah yang seperti ini agak sulit dan waktu itu kalau kita bilang ke Dinsos agak sulit ya, kalau di Jakarta itu semua anak yang terlantar untuk HIV waktu itu pernah ada rumah singgahnya, saya lupa di daerah Puncak deh kalau nggak salah, tapi sekarang sudah tidak ada, pindah ke Solo atau ke Semarang salah satu, tapi nggak ada lagi di Jakarta. Jadi yang seperti ini memang seringkali akan menjadi masalah. Waktu itu saya pernah ketemu dengan perwakilan dari KPA, KPA-nya bukan yang AIDS ya, Komisi Perlindungan Anak. Mereka juga kita sampaikan kalau untuk anak-anak ini gimana bantuannya, nggak melaporkah ke KPA atau apalah gitu ya, karena Dinsos juga agak sulit untuk mengatasi anak-anak seperti ini. Jadi kalau untuk anak yang diasuh terutama oleh keluarga yang lebih tua gitu ya, kakek nenek itu agak susah. Seringkali kami tanya, ibu bukan mendoakan ibu sakit loh ya, tapi saya mau tanya selain ibu siapa yang tahu sakit anaknya? Karena kami punya beberapa anak yang begitu bapak ibunya meninggal atau neneknya meninggal, dia putus obat karena tidak ada orang lain yang tahu anak ini sakit apa. Itu ada. Jadi sehingga memang menangani anak dengan HIV itu banyak lika-likunya, banyak dinamikanya yang nggak bisa menurut saya hanya dengan dokternya saja gitu. Banyak bantuan yang kami butuhkan dan termasuk sebenarnya kerjasama dari pelaku rawat siapapun itu. Mungkin begitu, semoga menjawab sebagian kecil dari pertanyaan. Baik, terima kasih Dokter Dina. Dokter Imami mau menambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Saya mau menambahkan mungkin kalau anak itu memang harusnya dalam konteks keluarga ya, jadi kita bukan hanya merawat anak saja, itu juga orang tuanya. Saya ada pengalaman, ada partisipan saya suami istri itu positif ya, dua-duanya itu aktif di LSM sebagai KDS, punya anak yang positif juga, anaknya kalau nggak salah usia sekolah ya, sudah lama nggak berkabar, terus ternyata pas saya tanya-tanya temannya itu, ibunya itu sudah meninggal gitu ya, padahal suami istri aktif. Ternyata si ibu ini depresi berat gara-gara anaknya putus obat. Jadi anaknya nggak mau minum obat dan agak sulit untuk dipersuasi ya. Terus si ibu ini kehilangan motivasi untuk hidup. Jadi dia juga ikut putus obat juga, tapi karena dia statusnya sudah lebih berat jadi lebih cepat jatuh ke AIDS-nya. Jadi mungkin perlu dilihat juga keluarganya seperti apa. Terus contohnya seperti ini, kalau dia diasuh sama kakek nenek, ya kalau kakek neneknya itu pensiunan, punya duit pensiun ya, punya BPJS, kalau enggak itu yang mungkin isu yang diangkat ya. Kalau di Thailand saya dengar
ada kompensasi buat kakek nenek yang mengasuh cucunya yang HIV gitu. Kalau di Indonesia mungkin jauh ya, yang reproduktif aja nggak tercover. Mungkin itu aja pengalaman saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Imami. Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang terbatas, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Dokter Dina Muktiarti, Dokter Imami Nur Rahmawati, Pak Aditya Mayudhistira, Prof. Dr. Ari Probandari, Dr. Sutopo, dan Dr. Agus Susanto atas dedikasinya, kerja kerasnya, paparannya, knowledge-nya hari ini. Semoga bermanfaat untuk program eliminasi transmisi HIV dari ibu ke anak. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.